Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Para bapak, para ibu, dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji lan pangalembono tansah kita unjukaken dumateng Allah taala ingkang paring dumateng kita kathah sanget kanikmatan. Dan kenikmatan pagi hari ini adalah saya dipertemukan dengan orang-orang yang hebat. Orang-orang yang hebat itu orang-orang yang sholat subuh berjamaah. Karena kata Rasulullah, orang munafik itu tidak suka datang di sholat subuh. Mudah-mudahan kita memang dijauhkan dari golongan orang munafik itu. Hebatnya lagi, panjenengan semua adalah orang-orang yang kaya. Karena siapapun yang sholat qobliyah subuh 2 rakaat, dia seperti memiliki dunia dan seisinya. Hebatnya lagi, ya, kalau jenengan punya dosa yang besar, enten mriki sing mboten gadah dosa, nggih, gadah dosa, kathah sangat Bu. Sing dosanya sekedhik sinten? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang merasa rumangsa duwe dosa akeh lan pengin, niki enten tiyang gadah dosa kathah ning boten pengin diampuni. Kata Rasulullah, siapa yang merasa punya dosa yang banyak, kemudian dia pengin dosanya diampuni oleh Allah, maka dia duduk setelah sholat wajib, duduk di tempat dia sholat, maka malaikat akan mendoakannya, ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunilah dia. Napa meneh kok wonten taklim ngaten nggih. Sanajan sing isi enjang menika kirang sae nggih. Nyuwun pangapunten saderengipun nggih. Tema pada pagi hari ini adalah kita akan membacakan surat An-Nisa ayat 29. Nggih, kula saged maos, boten saged ceramah kados penceramah sanese. Nggih. Saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Napa wonten ingkang sampun hafal? Nggih. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-suhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa
yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Para bapak saha para ibu, Allah paling pangandikan wonten mriki, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, ingkang sinten kemawon taat dumateng Allah lan Rasulipun sallallahu alaihi wasallam, mereka itu akan bersama-sama nanti ya, mereka di akhirat akan bersama-sama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, siddiqin, ya, syuhada dan sholihin. Mereka itu sebaik-baik teman. Nyuwun sewu, pengen boten kita itu masuk surga. Tadi pengen boten kita itu diampuni dosanya, mesti pengen. Sanipun nek tiyang sampun diampuni dosanya itu urusan semuanya beres. Urusannya semua beres. Makanya kayak kita Ramadan ini Rasulullah sampun paring pangandikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sing sapa wonge nindakake poso Ramadan kanthi iman lan ihtisab, mencari ridha Allah, dengan ridha Allah, ya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi sejauh mana sih kita betul-betul mengimani Allah dan Rasul-Nya dengan puasa kita, dengan tarawih kita? Kadang-kadang di masjid-masjid itu kalau sudah hari-hari gini sudah mulai maju sopnya. Jadi mboten nggih? Sami mawon. Tentu kita semua ini pingin nanti masuk surga, ya. Dan yang saya kalau mohon surga kepada Allah, jangan hanya mohon surga orang kita nang emperan ngoten ampun nggih, tapi mohon surga yang tertinggi, surga Firdaus, ya. Dan di sana dekat dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya sebesar apa rindu kita kepada Rasulullah sekarang ini? Sebesar apa rindu kita kepada Rasulullah? Kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah sampun paring pangandikan, tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian, ya, sampai kalian mencintaiku, kata Rasulullah, lebih dari mencintai apa? Mencintai anak, mencintai orang tuanya. Ya. Ada sebuah hadis yang mendasari turunnya ayat ini. Turunnya ayat ke-69 surat An-Nisa. Kita akan bandingkan cinta kita dengan cinta seorang sahabat Rasulullah SAW. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innaka la ahabbu ilayya min nafsi. Seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Ya, innaka la ahabbu ilayya min nafsi. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada aku mencintai diriku sendiri. Wa innaka la ahabbu ilayya min ahli. Ya Rasulullah, estu panjenengan menika langkung kula tresnani tinimbang kula tresna dumateng keluarga kula piyambak. Ya. Wa ahabbu ilayya mi waladi. Ya. Dan
Rasulullah panjenengan menika langkung aku tresnani tinimbang kula tresno kalian anak-anak kawula. Ya. Wa inna la akunu fil baiti wa adkuraka fama asbir hatta atika fa anduru ilaik. Ketika berada di rumah, aku selalu berpikir tentang engkau. Aku menjadi tidak sabar sehingga aku datang untuk melihatmu. Yeah. Wa idza dzakartu mauti wa mautaka araftu annaka idza dakhaltal jannata rufi'ta ma'an nabiyyina wa inna idza dakhaltul jannata khasitu alla ara falam yarudda alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sayyan hatta nazala Jibril alaihi salam fi hadhil ayat. Dan jika aku mengingat akan saat kematianku dan juga kematianmu, ya, aku sadar bahwa engkau akan ditinggikan bersama para nabi di dalam surga. Dan jikapun aku masuk surga, aku takut tidak dapat melihat engkau lagi, karena aku berada pada derajat yang lebih rendah darimu. Nabi tidak menjawab kepada sahabat ini sampai Jibril kemudian menurunkan ayat ke-69 surat An-Nisa tadi yang kita baca. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-sholihin. Ya, wa hasuna ulaika rafiqa. Yosua, ini tanda di antara seorang sahabat yang cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi saya katakan tidak akan dikatakan orang kita ini orang beriman ketika kita menjadikan Rasulullah, cinta kita kepada Rasulullah ini ya harus di atas cinta kita kepada anak dan orang tua kita. Ini Bu, bagaimana seorang sahabat ya, beliau mengatakan di hadapan Rasulullah ya, Yosef, kita bersolawat sehari berapa kali? Rindu kita kepada Rasulullah, mari kita perbaiki dengan banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah. Kalau disebut namanya Muhammad, kita menjawabnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tidakkah rindu kita dengan beliau, yang beliau sangat rindu dengan kita, padahal beliau belum pernah melihat kita. Tidakkah kita rindu dengan Rasulullah? Tidakkah kita ingin nanti di surga itu bertemu dengan Rasulullah, kita mendapatkan rumah yang dekat dengan rumah Rasulullah, bertetangga dengan Rasulullah, pengen mboten? Estu pengen? Sobi kita bersani halis niki malih nggih. Wonten setunggaling sahabat ingkang sowan dhateng Rasulullah, lajeng wonten ngajengipun Rasulullah, sahabat menika ngendika, "Ya Rasulullah, estu panjenengan menika nggih kula tresnani lan tresna kula dumateng panjenengan menika langkung ya, langkung dibanding dengan cinta terhadap diri saya sendiri." Terhadap diri kita sendiri itu artinya begini Pak, kita punya badan yang kita butuh kesehatan, gimana? Rasulullah dawuh dumateng kita supados kita salat berjamaah, gimana? Udan niku yo ana alasan lah udan nyong tak ora sholat. Kinten-kinten itu satu bentuk cinta pada Rasul apa tidak? Karena kita pengen nyong nek nganu arep metu engko ndak pilek wong udan, ora ono payung meneh. Ini yang dimaksud dengan
"Ya Rasulullah, saya mencintai dirimu lebih dari saya mencintai diri saya sendiri." Ya. Lawaming udan orang nang masjid. Rasulullah dawuh nek salat jamaah sing paling utama nang saf depan. Tapi kon nang saf depan tidak mau. Apakah ini satu bukti kita cinta pada Rasulullah? Rasulullah menerangkan bahwa ya di dalam sahur itu ada berkah. Tapi mengatakan begini, lah ngantuk-ngantuk pun sahur. Sing dawuh sinten? Rasulullah. Ya. Kalau kita dengan bahasa logika kita akan mengatakan mangsane turu penak-penak kon tangi padahal orang ngelih kok kon sahur. Jenengan jam 1:30 dahar pas ngelih mboten? Mboten, tapi kita melaksanakan dawuh sinten? Mari kita dasari dengan ini, kita mencari ridha Allah, kita melaksanakan kecintaan kita kepada Rasulullah. Ora peduli panas, udan, masuk angin, kadang-kadang pengaosan menika, ya, majelis taklim, majelis ilmu itu adalah salah satu dari taman surga. Lah nyong sayang banget kayak orang tangan sedingin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis mengatakan keutamaan majelis ilmu. Bagaimana kita kalau tadi mengatakan nyong sayah, kita cintakan dengan diri kita sendiri, sayah nyong tak leren dingin. Tapi tidak dengan sahabat ini, dengan segala konsekuensinya. Di hadapan Rasulullah dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya cintaku kepada engkau lebih daripada cintaku terhadap diriku sendiri. Saya pengen apa tapi Rasulullah tidak suka, saya tidak akan laksanakan." Kados dene bapak-bapak nalika jenengan napa nresnani rumiyin napa pasangan panjenengan nalika tasih nem nek pun sakniki pun kadaluwarsa Allah biyen cinta-cintaan ngoten nggih. Tapi cinta pada Rasulullah harus selalu kita pupuk dan tidak akan pernah berakhir sampai kita nanti ketemu Rasulullah di surga. Keadaan kita seperti apapun tidak boleh mengurangi cinta kita kepada Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah dulu. Rasulullah dawuh terus pundi, kita pengen apa? Rasulullah tidak suka, tidak. Ya. Rasulullah atau kita yang sewu mas-mas pengen cukur sing model kene di papas entek. Kita tanyanya dulu, tanya Pak Rasulullah pada Rasulullah, kita pengen itu. Rasulullah suka enggak sih saya cukur model begini? Oh, Rasulullah tidak suka, itu kozak. Ibu-ibu pengen perawatan wajah, kukunya tak panjangin biar cantik, tanya dulu Rasulullah. Rasulullah suka apa tidak kita memelihara kuku? Sampai begitu. Nggih mboten? Remen mboten Rasulullah ngaten? Mboten. Karena kita disunahkan motong kuku. Bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita tidur, bagaimana kita bermuamalah dan sebagainya. Semua harus ditanyakan pada orang yang kita cintai dulu. Kalau kita cinta pada Rasulullah, yang kita tanya adalah Rasulullah suka apa tidak dengan yang kita lakukan. Caranya tanya bagaimana? Kita buka dalilnya. Gimana? Makanya pentingnya ilmu. Rasulullah suka apa ndak sih ini? Gimana bapak-bapak? Kalau panjenengan tresno dumateng kanca istri panjenengan, ya, jenengan kan tanya dulu. Ibu-ibu aja, ya kan? Karena cintanya pada suami, Bu nyun sewu, mesti tanya kan, bapak mengko arep dahar apa? Buka harap karo apa dahari? Ya betul.
bapak ngersake ayam, ibu ning goreng tempe, tempe maning. Ya. Tanya pasti kepada orang yang kita cintai. Mboten sak karep-karepe dhewe wong bapake pengen ayam bedino dikano kluban wae. Nggih. Lah senenge nyong kluban kok, Pak? Ya jenengan kudu manut nyong ndak bisa. Nggih mboten? Jadi ini sahabat ini mengeluarkan cintanya pada Rasulullah dan sahabat ini konsekuen dengan cintanya. Apapun bentuk, apapun yang diinginkan Rasulullah dijalankan oleh dirinya. Kemudian sahabat ini mengatakan lagi, ya Rasulullah, sesungguhnya cintaku kepadamu lebih aku cintai daripada aku mencintai keluargaku sendiri. Cobi bapak-bapak, sinten sing boten tresno kalian keluarga? Ya, bercengkrama dengan keluarga itu kan nyaman sekali sambil mesani TV, ya, atau mesani yang lain, nonton drakor bareng, nonton bal bareng, ya, kabeh seneng bal-balan dilalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kosek rampung lah. Begitu. Kemudian sahabat ini mengatakan lagi, ya, ya Rasulullah, estu tresno kula dumateng panjenengan langkung tinimbang tresno kula dumateng anak-anak kula. Siapa yang tidak cinta kepada anak? Semua yang cinta pada anak. Anak njaluk sepatu dikutuk-kutukke, diutang-utangke, digolek-golekke, sanajan boten duwe duit. Tapi ketika Rasulullah mengatakan begini, anak ditinggal, anak engko dhisik. Ini kan luar biasa. Bisakah kita, mampukah kita untuk melaksanakan ini? Sampai sahabat ini kemudian mengatakan, ya Rasulullah, nalika kula wonten griya, kula senantiasa mikir panjenengan. Coba, hebatnya sahabat, senangnya sahabat itu kan selalu bersama Rasulullah. Ya. Sahabat ini kalau ada di rumah, selalu yang ada di pikirnya itu Rasulullah. Yang ada di pikirannya itu orang yang dicintainya. Kata bapak-bapak, mas-mas cinta dengan seorang wanita akan begitu. Nang omah nang dikelingan karo yang dicintai. Gimana? Bapak-bapak pergi, ya, istrinya pergi kelingan karo wah, ya, garwane ora kelingan karo sing nang dalem. Ya. Lajeng sahabat menika ngendika, lan kula mboten sabar sehingga kula saged ndang-ndang semerep panjenengan. Coba, cintanya seorang sahabat seperti itu. Ketika saya di rumah, ya Rasulullah, saya tidak sabar pengen dan kepanggih kalian panjenengan. Ya. Dan jika aku ingat akan nanti aku ketika hari kematianku tiba dan kematianmu juga tiba, ya, maka aku sadar dengan keadaanku, ya, bahwa engkau akan ditempatkan di tempat yang derajatnya tinggi bersama para nabi. Sedangkan aku, ya Rasulullah, kalaulah aku nanti masuk surga, tentu aku derajatnya lebih rendah dibanding dirimu. Loh sahabat Yosewu, yang sangat dekat dengan Rasulullah, kedudukannya, ya, yang sangat dekat dengan Rasulullah, tempatnya, karena waktu itu bersama dengan Rasulullah, sampai mengatakan begitu, ya Rasulullah, nek panjenengan benjang sedo, kula nggih pun boten enten teng donya, kula sadar ya Rasulullah panjenengan mesti wonten panggenan ingkang inggil, ya, bersama para nabi, dan saya, ya Rasulullah, kalau saya nanti ditakdirkan masuk surga pun saya mesti berada di tempat yang jauh, yang rendah dibanding diri engkau. Yosewu, ini kecintaan. Kalau ada orang yang begitu kepada kita kira-kira akan menjawab seperti apa? Lah, gombal dia ngomong kayak ngono. Ya bapak-bapak ya, Rasulullah inggih
panjenengan Rasulullah menika mboten saged ngendika. Rasulullah mendel, ya kira-kira nek zaman sekarang dikatakan yuk Rasulullah Arab jawab apa, itu juga Rasulullah bingung. Ada orang yang mencintai kita kemudian ngomong seperti itu. Karena kita mencintai, kalau kita mencintai seorang itu kita harus dikatakan, Mas, bapak-bapak, ya bapak-bapak dengan bapak, ya ibu-ibu dengan ibu-ibu, melihat orang yang soleh, ya rajin ibadah, kita disunahkan juga untuk mengatakan, Mas, aku cinta pada jenengan karena Allah. Ya. Nah ini Rasul ini dan sahabat ini memang tidak sekedar gombali Rasulullah, tapi betul-betul apa yang dia laksanakan sesuai dengan apa yang dia ucapkan, sehingga Rasulullah SAW tidak bisa menjawab. Ya, ada sahabat yang memang sahabat itu setiap hari selalu beribadah, apa yang Rasulullah SAW katakan sahabat itu selalu melaksanakan, dan memang sahabat itu lebih cinta pada Rasul dibanding cinta pada anaknya, pada orang tuanya, pada keluarganya. Semuanya diberikan untuk Rasulullah. Rasulullah nalika semanten kendel lajeng Jibril alaihi salam kanthi dawuhipun Allah Ta'ala ngaturaken atau menurunkan ayat ke-69 surat An-Nisa ini, wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-suhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ibu-ibu, kalau kita taat kepada Rasulullah SAW, kalau kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini balasannya nanti di surga. Kita akan bersama dengan para nabi, mereka orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.